Kemudian kita mungkin akan bahas terkait beasiswa. Mungkin kawan-kawan banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya itu beasiswa dan apa terkait komponennya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin di video ini kita akan bahas terkait hal tersebut. Nah, secara umum sebenarnya beasiswa itu adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Nah, beasiswa ini itu dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, misalkan kayak Kemendikbud, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ada yang diberikan oleh perusahaan atau yayasan, misalkan kayak Yayasan Karya Salemba 4, kemudian kalau perusahaan misalkan semacam Adaro dan lain sebagainya. Nah, secara umum menurut KBBI, beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya untuk mereka melakukan proses belajar. Kemudian terkait jenis-jenis beasiswa, sebenarnya tidak ada definisi baku atau pengertian yang jelas terkait jenis-jenis beasiswa itu apa saja. Tapi kalau saya boleh mengklasifikasikan, beasiswa ini ke dalam dua jenis. Nah, dua jenis ini adalah yang pertama adalah beasiswa penuh, yang kedua adalah beasiswa parsial. Beasiswa penuh itu biasanya mencakup beberapa komponen yang memang bisa digunakan untuk menutupi seluruh kebutuhan proses pendidikan. Misalkan di beasiswa penuh itu minimal uang pendidikannya ditanggung. Kalau untuk S1 itu 8 semester, kalau S2 itu 4 semester, kalau S3 itu 6 semester. Nah, minimal seperti itu. Kalau beasiswa parsial biasanya itu beasiswa yang memang hanya menanggung beberapa bagian atau beberapa semester untuk komponen-komponen pendidikan. Misalkan kayak di beasiswa Bank Indonesia, itu ketika kita menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, itu kita hanya diberikan biaya pendidikan selama 1 tahun. Nah, itu menurut saya masih termasuk beasiswa parsial karena bukan secara penuh mengakomodir kebutuhan kita selama berkuliah. Nah, itu untuk jenis penerimaan yang pertama. Kemudian kalau kita mau bagi lagi atau kita pecah lagi jenis-jenis beasiswa, sebenarnya beasiswa ini bisa kita pecah lagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah beasiswa berprestasi. Jadi beasiswa berprestasi ini contohnya seperti beasiswa unggulan. Kemudian beasiswa lain, misalkan kayak di beasiswa Indonesia Maju, kemudian beasiswa prestasi talenta dan sebagainya, yang memang persyaratan khususnya atau persyaratan yang menjadi hal yang paling penting ketika kita mau mendapatkan beasiswa itu adalah kita harus punya prestasi. Nah, jadi jenis beasiswa yang pertama adalah beasiswa prestasi. Kemudian yang kedua itu adalah beasiswa prasejahtera. Nah, kalau beasiswa prasejahtera itu biasanya wajib mencantumkan surat keterangan tidak mampu, dan ini biasanya banyak didapati oleh kawan-kawan kita yang mendapatkan KIP kuliah. Jadi KIP kuliah menurut saya bagian dari beasiswa yang prasejahtera. Banyak juga beasiswa-beasiswa lain yang juga merupakan jenis beasiswa prasejahtera, dan salah satu persyaratannya itu tadi melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu. Kemudian yang ketiga jenis beasiswanya adalah jenis beasiswa khusus atau daerah. Nah, beasiswa khusus atau daerah ini biasanya lebih persyaratannya lebih spesifik terhadap satu hal. Misalkan kayak beasiswa Kartini, yaitu khusus untuk perempuan. Beasiswa Pemprov Kalimantan Selatan itu concernnya fokus untuk mahasiswa untuk fakultas kedokteran. Ada juga misalkan beasiswa Jawa Tengah, jadi memang khusus untuk orang-orang Jawa Tengah. Beasiswa lainnya mungkin ada juga yang memang campuran dari beasiswa berprestasi dan juga beasiswa prasejahtera. Jadi dicampurlah di beasiswa khusus atau beasiswa daerah. Jadi secara umum kalau saya boleh klasifikasikan jenis-jenis beasiswa, saya membagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah beasiswa berprestasi, kemudian yang kedua beasiswa prasejahtera, dan yang ketiga adalah beasiswa khusus atau daerah. Nah, kemudian yang dapat kita tarik kesimpulan dari jenis-jenis beasiswa ini, saya berharap nanti kawan-kawan ketika memilih beasiswa, daftarlah beasiswa sesuai dengan karakter dan kondisi Anda. Jangan sampai memaksakan diri Anda untuk mendaftar beasiswa yang sebenarnya bukan bagian dari Anda. Misalkan kalau Anda bukan bagian dari masyarakat prasejahtera, janganlah mendaftar beasiswa yang prasejahtera, karena ketika Anda lulus di sana,
itu artinya Anda mengambil satu kesempatan anak yang prasejahtera untuk dapat mengenyam manisnya pendidikan di Indonesia. Jadi memang sesuaikanlah kondisi Anda dengan beasiswa yang Anda daftar. Kalau Anda berprestasi, daftarlah di beasiswa yang memang basisnya adalah yang paling banyak dinilai adalah prestasi. Mungkin itu terkait bercerita beasiswa unggulan edisi kali ini. Sampai jumpa.